sebelum pertanyaan A, ini ingin ditambahkan lagi A, tentang bagaimana sering menyampaikan bahwa apapun itu bisnisnya, kalau Allah suka melakukan saja begitu A. Nah, mohon A, disampaikan. Sebetulnya urusan itu gampang atau susah, kata kuncinya ditolong oleh Allah atau tidak. Kalau Allah nolong pasti jadi mudah. Kalau Allah tidak nolong pasti jadi susah. Nah, tadi kan A, ada amalan nih. Kan pertanyaannya panjang tadi. Jadi kalau kita menderita pasti jauh dari pertolongan Allah. Masalah kita sebetulnya bukan pada bisnisnya. Masalah kita itu ditolong oleh Allah atau tidak. Sekarang bagaimana caranya supaya ditolong Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan doa ini, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astagits. Wahai Allah yang maha hidup, wahai yang mengurus segala-galanya terus-menerus sendiri, dengan rahmatmu tolonglah saya. Wa aslih li sya'ni kullah, perbaiki ya Allah semua urusan saya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Rasulullah saja tidak mau ngurus urusan tanpa pertolongan Allah walau sekejap mata. Jadi kalau kita banyak mikir, banyak ini, banyak itu, tapi tidak memburu pertolongan Allah, pasti stres. Kita ini la haula wala quwwata illa billah. Apa artinya? Ada daya dan upaya dan kekuatan selain Allah. Hah? Jawabannya juga pendek sama Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Coba azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah. Tuh, beda kan? Itu pelajarannya. Untuk sholat saja kita harus ngaku bahwa kita tidak berdaya kecuali tanpa pertolongan Allah. Hayya 'alal falah. Tuh, untuk sukses itu tidak ada daya kecuali dengan pertolongan Allah. Berikut ini ada rumus sederhana yang belajar saya coba tanamkan pada diri dan mudah-mudahan ada manfaat buat kawan-kawan agar ditolong oleh Allah. Mungkin sudah dengar rumusnya 5 Us agar Allah yang mengurus. 1, kalau ada masalah yang pertama kali diperiksa adalah hati tulus atau tidak. Karena kalau tidak ada keikhlasan tidak jadi amal, benar? Nah, orang yang tulus ini sederhana sekali kalau teorinya, kan sudah hafal lagunya. Hanya memberi. Agak kurang pas saudara. Hanya memberi, tak harap kembali. Ya, begitu saja. Pokoknya kalau mau berbuat, lakukan saja yang terbaik. Ya, ada orang, tidak ada orang, Allah ada. Jawab. Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat. Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak? Orang berterima kasih, orang tidak berterima kasih. Kalau kebaikan Allah mensyukuri tidak? Adakah yang tidak dilihat Allah? Adakah yang dilupakan Allah? Apakah semua perbuatan ada balasannya? Mengecewakan atau memuaskan dari Allah? Mungkinkah balasan dari Allah terlewat? Tertukar?
Meleset? Tuh. Jadi mau ngapain kita ingat-ingat balasan dari orang? Perlukah kita dianggap sebagai orang baik? Tidak perlu. Yang perlu adalah jadi orang baik. Kita sudah jujur, orang tidak percaya, oh itu bukan urusan kita. Urusan kita tuh jadi orang jujur. Periksa ketulusan hati kita. Itu prinsip utama bebas dari syirik. Inna syirka la zulmun azim. 2. Yang kedua, ibadah harus bagus. Karena sesudah bersih dari syirik, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kita diciptakan itu untuk beribadah. Menjadikan semua aspek itu jadi ibadah. Jadi bukan perkara terkenal, hebat, enggak. Tapi semua kegiatan kita tuh jadi ibadah. Kayak gini-ginian ini, mau apa ini kalau nggak jadi ibadah, benar? Ibadah itu, amal ibadah itu syaratnya 2, hati tulus, yang kedua ittiba kepada Rasul. Makanya periksa ibadah mahdoh, goir mahdohnya, sholat tepat waktunya, sholat sunnahnya, dan yang lain-lain mengikut. Kalau Allah mau mudahkan, mudah saja. Dan bukan karena pintar urusan ini mudah, karena ditolong Allah. Banyak yang lebih pintar dari kita, benar? 3, hidup harus lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi sudah hidup nggak usah ribet, hadirin. Allah suka lakukan, Allah tidak suka tinggalkan. Dah, sederhana saja. Ada orang mau jadi pembantu, nanya, Dek, mau digaji berapa? Kata pembantu ini begini, Ibu, saya bekerja juga belum. Bagaimana Ibu bisa puas dengan pekerjaan saya? Saya dengar Ibu orang bijaksana, orang terpelajar. Cukup beritahu 2 saja Bu, apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak boleh saya kerjakan. Nah si bibi ini fokus melakukan yang tugasnya dengan baik, ngepel, nyapu, apa dan yang dilarang tidak dilakukan. Kira-kira majikan suka tidak hadirin? Senang. Bibi memang gajinya cuma 1.100.000. Bi, bajunya geningan udah jelek buat lebaran, ada nggak? Ini baju saya nggak kepake, belum saya pakai loh, keluar baju. Anaknya katanya mau naik kelas, udah punya sepatu baru belum? Enggak Bu, yang dulu juga masih bagus. Jangan, itu kemarin saya dari Singapura bawa sepatu buat anak kebanyakan. Bawa aja, kerenceng sepatu, 1.000.000. B, katanya suaminya di PHK, iya Bu. Udah nggak usah kerja di pabrik, itu aja. Motor daripada nganggur di garasi, pakai ngojek, 14 juta. B, saya mau umroh, saya ini ibadahnya jelek, temani saya ya, 25 juta. Begitulah hadirin. Si bibi mah nggak pusing. Nah harusnya ke Allah juga nggak rewel ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Jalan keluar itu karena takwa, bukan karena pintar, bukan karena hebat. Jadi kalau kita mah bisnis mah lempeng-lempeng aja. Itu banyak pesaing. Apa urusan kita dengan pesaing? Pesaing itu kan hamba Allah juga, Allah yang ngasih rezeki, benar? Kenapa kita jadi takut berkurang rezeki dengan ada pesaing? Pesaing itu karunia Allah, bukan ancaman. Coba mau balap karung sendirian? Tidak bisa cepat, pasti pelan. Balap karung dengan TK, walaupun juara tetap memalukan. Yang penting kan bukan juaranya, cepatnya. Coba balap karung dengan petarung karung dunia. Kita mungkin ranking ke-10 tapi lebih cepat. Nah yang paling penting kan dalam hidup ini bukan jadi juara, tapi melakukan yang terbaik. Benar? Khairun nas anfa'uhum linnas. Maka tolong hadirin, coba saya tes, ngobrolin orang lain, disukai Allah atau tidak? Ya sudah, nggak usah ngomong kejelekan orang, cepet diem. Ya,
Coba, merokok disukai Allah atau tidak? Kenapa jawabannya jadi sumbang? Sederhana. Rokok itu ciptaan Allah juga untuk ngetes. Kalau Allah ciptakan dan Allah berkahi, Allah limpahi manfaat. Madu, menyehatkan badan. Metabolisme tubuh menjadi prima. Sumber energi, antibakteri, awet muda. Madu, membuat kulit menjadi halus. Rambut tumbuh berkembang. Habbatus sauda, jintan hitam, obat segala penyakit, antioksidan yang kuat, sunnah Rasul. Begitu kalau berkah. Rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Itu makhluk apa itu? Makanya para perokok itu tidak ada yang bahagia. Lihat aja wajah perokok tuh. Disetting oleh Allah. Tidak ada yang senyum. Banyak yang kena. Baik, pacaran, Allah suka atau tidak? Ya sudah, putus aja pulang dari sini. Tapi dia ke sini saya yang bonceng, Dia dibonceng oleh teman kita yang lain. Saya bawa mobil Ada ayamnya nggak? Tidak tahu. Lebih nggak aman ada Mas Mono. Boleh diteruskan sedikit lagi? Jadi sebetulnya nggak usah takut dengan persaingan, kompetitor. Karena apa yang untuk kita tidak akan kemana-mana. Justru kompetitor itu adalah sarana kita belajar. Mungkin Allah memberikan ilmu lewat kompetitor kita. Mereka lebih bagus manajemennya, mereka lebih rapi, mereka lebih disiplin. Ya, jangan jengkel, karena jengkel tidak akan merubah nasib kompetitor. Merubah nasib kita makin apes, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Pokoknya kalau kita kena penyakit dengki itu udah pasti cinta dunia tuh. Karena yang cinta akhirat itu nggak perlu dengki sebab akhirat luas. Muazin dengki kepada muazin yang lain, hakul yakin dia cinta dunia. Cinta dianggap dialah azan yang paling bagus. Kalaupun ada azan yang lebih bagus dan dia cinta akhirat, dia senang. Karena yang azan itu hamba Allah. Suaranya juga indah dari Allah. Apa yang membuat kita dengki? Dengki itu karena kita ingin tampil. Kita cinta dunia. Makanya para pendengki itu susah hidupnya. Lihat orang senang tuh susah. Nanti Mas Mono ujiannya kalau ada ayam bakar Mas Minu, ya. Namanya hampir sama, ya, ayamnya potretnya juga sama dan yang punyanya juga langsing misalnya. Oh, maaf. Ini mau saya ajak latihan berkuda, ya. Karena kalau berkuda nanti jadi berkurang. Tapi kalau tetap aja besar, nanti dipanah dulu dicari. 3, yang keempat, satu apa? Mujahadahnya hati itu harus qalbun salim, sekuat tenaga. 2, tulus. Yang kedua, ibadah juga harus benar-benar kualitas. Enggak boleh ada yang mengalahkan ibadah kita. 3, hidupnya juga lurus. Gimana kalau ada orang ngelicik ke kita? Itu kan pilihan dia. Kalau kita pilihannya apa yang Allah suka. Maaf ini sederhana ya. Kalau orang menghina kita, apa yang Allah suka? Kita menghina lagi atau kita bersikap baik? Ya udah itu aja pilihan kita. Jangan mau diatur oleh keburukan orang lain kepada kita. Orang ngomongin jelek ke kita itu pilihan dia. Pilihan kita apa yang Allah suka, ngomong baik. Dia ngebeberin aib kita, ya enggak apa-apa. Itu pilihan dia. Pilihan kita tutup aib dia. Dia ini maaf ya, ngejebengin ke kita, misalkan. Itu bibir dia. Kita punya bibir sendiri, senyum aja. Kecuali
kalau dia manyun pakai bibir kita. Nah ini harus kita selesaikan baik-baik. 4, ikhtiar harus serius. Ini hadirin, jangan lupa bahwa ikhtiar itu amal yang disukai Allah. Rasulullah tuh sampai mencium tangan orang yang kasar karena menghargai jerih payah orang yang ikhtiar maksimal. Waktu perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh sudah yakin nyawa tuh tidak tertukar, luka juga tidak akan meleset. Tapi Rasulullah pakai baju besi 2 lapis hadirin, helm pasang. Rasulullah ngatur strategi, karena itu ikhtiar adalah amal soleh. Pernah suatu saat diundang oleh para pemuda di Bogor, naik motor dulu belum wajib pakai helm. Saya tanya, Dek, ada helmnya? Aa, semua takdir tuh milik Allah, A. Walaupun pakai helm, kalau celaka mah celaka aja. Dek, itu mah ceramah saya ya. Urusan saya takdir celaka mah terserah yang punya diri saya, Allah. Urusan pakai helm amal soleh saya. Udah pakai helm saya mati nggak apa-apa. Yang penting kalau ditanya saya sudah sempurnakan ikhtiar. Pada waktu ada santri dari Singapura, diajak lihat rumahnya, ada helm bagus sekali. Ini helm mahal. Dek, kenapa beli helm mahal sekali? Lihat dulu dong, isinya. Saya lihat isinya tuh ya. Ini busa biasa, bukan itu, ini isinya gitu. Karena beliau menghargai sekali kepala itu aset berharga, maka helmnya juga dicari yang paling aman. Itu adalah ikhtiar. Bedanya dengan kita kan helm, ya kadang ada bola bagi 2 pakai rapi. Karena murah kepalanya ya. Hadirin, saya kembali mengingatkan Siti Hajar yakin kepada janji Allah. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan istri Nabi dengan anak Nabi terlantar. Itu tidak mungkin. Tapi Siti Hajar tidak diam, jalan, lari, nanjak, mudun, 7 kali. Itu tidak kurang, 7 kali. Dan ternyata Allah mendatangkan air tidak di sofa, tidak di marwah, tapi di bawah kaki Nabi Ismail. Artinya tidak selalu identik ikhtiar ini menghasilkan ini. Ikhtiar mah satu garis ibadah kita. Ya, tapi pemberian Allah sesuka Allah yang tahu ilmunya. Benar? Tadi saya buka rahasia, Bu. Memang sudah hampir 20 hari enggak latihan memanah. Tapi tadi tes pertama memanah selalu ada tes dulu. Sekali melesat tar kena ya. Coba lagi, bagus tadi itu. Nah, giliran tadi dilihat Bapak Ibu ya. Saya jadi tidak fokus. Kalau asalnya fokus sama balon, tadi fokus ke bapak-bapak ibu-ibu. Ini gara-garanya hadirin. Tapi satu hikmah, kalau tadi langsung meletus, boleh jadi ujubnya yang meletus juga. Wah, bisa memanah. Lebih memuaskan tadi. Hadirin, makanya bagi yang saudara belum punya jodoh, lamar. Ditolak, gak usah patah hati, biasa itu. Apalagi lelaki tidak pernah ditolak mah belum termasuk lelaki. Pak, saya akan melamar putri Bapak. Saudara ngaca dong, kita enggak level deh. Jadi gimana? Ditolak? Baik Pak, tenang. Bulan besok datang lagi, tok-tok. Maaf, saya rasanya kenal adik. Saya yang melamar putri Bapak. Lalu mau apa ke sini? Saya akan melamar. Dek, dengar ya. Sekali ditolak, tetap ditolak. Tolak! Ini sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka. Jadi pejuang beliau. Nggak usah panik. Bulan ketiga ketok lagi. Ada apa, Dek? Saya akan melamar putri Bapak. Sudah 2 kali ditolak, Pak. Siti Hajar 7 kali, Pak. Saya baru 2 kali. Semalam saya istiqoroh, Dek. Saya ingin punya menantu yang tangguh, pantang menyerah. Sekarang Ade datang, maka saya terima Ade nikah dengan tetangga saya. Ya. Terakhir,
tobat terus menerus. Nah hadirin, ini sebetulnya amalan yang paling menurut hemat saya, amalan paling penting ya sesudah amalan yaitu tobat. Bagaimana saudara bisa buka surat Nuh ayat 10 ya. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro al-ayat. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, sebetulnya rezeki kita tuh sudah ada. Sudah siap. Tapi seperti naik mobil, kaca kotor. Pasti gelisah. Benar? Bukan karena tidak ada jalan, tapi karena tidak bisa lihat jalan. Mana sekarang yang prioritas? Memikirkan jalan atau membersihkan kaca? Nah, inilah yang saya pahami dari sabda Rasul, man ladzimal istighfar, barang siapa yang melazimkan terus tobat, ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan. Satu, Allah akan menyingkapkan gundah galau itu dibuka jadi tenang. Yang kedua, wa min kulli doiqin makhrajan, ada jalan keluar. Dan yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Karena kita ini terhalang keberkahannya oleh dosa. Pak, maaf ya, ini bicara begini Pak, tampil di depan belum tentu jadi pahala semua. Ada ujub, ada ria, ada melukai hati seperti tadi. Ada mungkin ditambah-tambah, ada yang didramatisir, ada kamuflase, ada ingin kelihatan soleh, pintar, berjasa. Ini ngomong Pak, bisa jadi lebih banyak dosanya daripada pahalanya dalam pandangan Allah. Berjalan bisa jadi sampai ke masjid itu dosa dan segala dilihat. Lalu kita merasa dosa saya apa? Itu dosa terbesarnya, enggak ngaku. Jadi yang membuat susahnya pertolongan Allah adalah terhalang oleh dosa yang tidak kita taubati. Makanya tobat. Rasakan bedanya. Terima kasih. Alhamdulillah, amin.